Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daijiro Sendai Bagaskara dari kelompok 2 dan rekan saya ada Muhammad Rafli Ramadhani, ada Fadilah Nur Alifia dan Mumpuni Lutfi Stevila. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan yaitu bioremediasi dalam perspektif teori. Lalu ini yang pertama, daftar kasus tumpahan minyak mentah di Indonesia. Yang pertama yaitu pada tahun 1999 4.000 barel minyak mentah tumpah di Laut Cilacap. Lalu yang kedua tahun 2009 terjadi tumpahan minyak di Manyar Gresik. Lalu tahun yang ketiga tahun 2014 terjadi tumpahan minyak di Indramayu. 7 km garis pantai tercemar tumpahan minyak mentah. Yang keempat tahun 2014 200 barel minyak mentah bocor di sumur bakau area 07 di Siak, Riau, baik berbentuk minyak maupun lumpur yang dapat masuk ke berbagai sumber perairan. Yang lalu ada penggunaan bioremediasi di Indonesia. Yang pertama, diinisiasi atau diawali oleh PT Chevron Pacific Indonesia yang merupakan perusahaan migas terbesar pada awal tahun 1994 dengan fokus kegiatan operasi skala laboratorium dan pilot. Lalu ada tahun 2002 yaitu operasi bioremediasi skala besar mulai dijajaki. Tahun 2003 regulasi yang mengatur bioremediasi minyak mentah diterbitkan dalam Kepmen LH nomor 128 tahun 2003 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis. Lalu sampai dengan saat ini PT CPI mengklaim bahwa bioremediasi yang dilakukan berhasil memulihkan tanah sebesar 500.000 meter kubik, di mana tanah tersebut digunakan untuk proses penghijauan seluas 60 hektar. Namun, di pertengahan tahun 2012, proses bioremediasi yang dilakukan selama ini diterjang badai kasus bioremediasi fiktif atau tidak berdasarkan dengan uji lapangan atau research. Lalu biodegradasi dan bioremediasi. Secara harfiah, penguraiannya yaitu bio yang artinya biologi organisme adalah transformasi sebuah substrat menjadi substrat baru melalui reaksi secara biokimia dengan keterlibatan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur dalam prosesnya. Lalu titik beratnya proses yang terjadi. Lalu bioremediasi secara harfiah yaitu remediate artinya pemulihan dan bio artinya biologi organisme, yaitu respon biologis menuju perbaikan substrat pada lingkungan yang telah rusak atau tercemar. Titik beratnya aplikasi dari proses yang terjadi. Hal yang mempengaruhi laju proses degradasi. Yang pertama, jenis dan besarnya populasi mikroba. Yang kedua, sifat fisik dan kimia senyawa organik. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Syarat bioremediasi berjalan sukses. Jika penyusunan teknologinya melibatkan banyak pakar dari berbagai disiplin keilmuan seperti mikrobiologi, ilmu lingkungan, kimia analisis, genetik,
tanah, geologi, dan arsitek. Peran mikroba dalam proses bioremediasi. Yang pertama, biodegradasi secara enzimatik. Enzim hidrolase adalah enzim yang berperan dalam proses biodegradasi dan memiliki potensi yang penting untuk diaplikasikan dalam industri makanan dan kimia, biomedis, serta pakan. Contoh, lipase, selulase, dan protease. Faktor pembatas degradasi. Yang pertama, mikroba. Kedua, polutan. Ketiga, pemahaman konsep. Keempat, ketersediaan mikroba. Kelima, kondisi lingkungan. Faktor penting dalam proses degradasi. Yang pertama, terminal elektron akseptor. Yang kedua, pH tempat tumbuh. Ketiga, suhu lingkungan tumbuh. Keempat, struktur tanah. 5, air dan kelembaban tanah. Keenam, nutrisi. Ketujuh, biofabilitas. Kedelapan, keberadaan senyawa lain yang bersifat toksik. Materi selanjutnya adalah klasifikasi bioremediasi berdasarkan lokasi pelaksanaan. Yang pertama ada in situ. In situ merupakan teknik penguraian di mana senyawa berbahaya diurai secara biologi di lingkungan asalnya, baik terjadi di tanah, air, atau lapisan bawah permukaan tanah. Yang kedua adalah ex situ, merupakan teknik penguraian senyawa berbahaya yang didahului dengan upaya pemindahan polutan ke lokasi lain. Selanjutnya, klasifikasi bioremediasi berdasarkan perlakuan. Yang pertama ada biostimulasi, yaitu memberikan tambahan nutrisi elektron, akseptor, dan oksigen untuk menstimulasi perkembangbiakan mikroba. Memodifikasi lingkungan agar diperoleh kondisi optimal sehingga indigenous mikroba mampu berperan sebagai agen pengurai. Yang kedua adalah bioaugmentasi, adalah penambahan mikroba exogenous, mikroba yang telah teruji pada wilayah yang memiliki laju bioremediasinya rendah jika hanya dilakukan oleh mikroba lokal. Selanjutnya, keuntungan menggunakan bioremediasi secara umum. Yang pertama, penguraian berjalan secara alami. Yang kedua, populasi mikroba akan meningkat ketika proses penguraian terjadi dan akan menurun ketika proses penguraian selesai. Yang ketiga, produk yang dihasilkan adalah senyawa aman seperti air dan CO2. Yang keempat, sederhana dan mudah diaplikasikan untuk menguraikan secara permanen berbagai tipe kontaminan. Yang kelima, merupakan senyawa berbahaya menjadi senyawa kurang atau tidak berbahaya. Selanjutnya adalah kekurangan menggunakan bioremediasi secara umum. Yang pertama, sangat dibatasi oleh tipe kontaminan yang sulit terurai dan proses penguraian terkadang berjalan lambat. Yang kedua, beberapa hasil penguraian menghasilkan bahan dengan toksisitas yang lebih berbahaya dibanding dengan senyawa awal. Yang ketiga, memerlukan penanganan khusus dan rigid. Yang keempat, perencanaan yang matang untuk aplikasi bioremediasi dimulai dengan identifikasi tipe kontaminan, lingkungan, ketersediaan mikroba lokal, bioavailabilitas, dan biodegradabilitas. Yang kelima, perencanaan dibuat berdasarkan hasil penelitian awal baik pada skala laboratorium atau proyek pilot. Yang selanjutnya adalah tentang PT Van Melle Indonesia atau PT VMI. PT Perfetti dan Van Melle Indonesia ini adalah perusahaan penanaman modal asing atau PMA yang berasal dari negara Italia yang bergerak dalam bidang usaha candy industri dan distributor kembang gula yang beroperasi di 35 perusahaan di seluruh dunia dengan memperkerjakan 18.200 orang karyawan dan dipasarkan kurang lebih ke 150 negara. Adapun produk PT Perfetti Van Melle Indonesia berupa Mentos, Frutella, Marbles, Happy Den, Alpelibe, Chupa Chups, Bonfils, Golia, dan Big Bubble.
Produsen permen terbesar di Indonesia ini mengirimkan peserta ke Biro Psikologi PT Solutiva Consulting Indonesia pada hari Jumat 23 Oktober 2020 untuk melakukan psikotes online. Peserta yang dikirimkan lebih dari 50 orang dan dilakukan dalam 2 hari, yaitu Jumat 23 Oktober 2020 dan Senin 26 Oktober 2020. Saat ini, Solutiva Consulting menyediakan layanan psikotes online dengan harga sama seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Saat ini juga Solutiva Consulting bersedia memberikan layanan psikotes tatap muka di kantor kami Jakarta atau di kota besar seluruh Indonesia dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Baik, untuk slide selanjutnya ada degradasi bahan organik limbah cair industri permen dengan variasi waktu tinggal. Nama industri PT Van Mill Indonesia. Barang produksi permen beraneka rasa. Bahan bakunya sendiri yaitu gula dan glukosa. Limbahnya mengandung bahan organik yang cukup tinggi dengan nilai chemical oxygen demand 10.000 sampai 30.000 mg per liter. Akibat dari limbahnya itu pencemaran lingkungan. Untuk cara mengatasinya, proses degradasi bahan organik sebelum dikeluarkan ke badan air. Teknologi yang digunakan adalah anaerobic fixed bed reactor. Reaktor anaerobik ini adalah suatu bioreaktor yang dilengkapi dengan bahan penyangga sebagai media tempat massa mikroorganisme tumbuh, berkembang biak, serta menempel pada permukaan bahan penyangga tersebut. Lanjut, keuntungan dari teknologi reaktor anaerobik lekat diam terendam. Yang pertama, rendahnya energi yang dibutuhkan. Yang kedua, rendahnya lumpur yang dihasilkan. Serta yang terakhir, mampu mengolah limbah cair dengan konsentrasi bahan organik yang tinggi. Adapun tujuannya, yang pertama, mengkaji degradasi bahan organik dengan melakukan variasi waktu tinggal. Selanjutnya, menganalisa kemampuan efisiensi yang optimal dari media plastik sebagai media reaktor lekat diam terendam terhadap penurunan konsentrasi bahan organik yaitu COD. Teknologi pengolahan anaerobik, yang pertama, proses anaerob sendiri ialah proses yang memanfaatkan aktivitas mikroorganisme tanpa oksigen dalam mendegradasi bahan-bahan organik dan dikonversi menjadi biogas. Proses ini banyak diterapkan untuk mengelola limbah pada kegiatan pertanian, peternakan, serta limbah kegiatan industri. Memiliki keuntungan yang pertama menghasilkan energi dalam bentuk biogas. Selanjutnya lumpur yang dihasilkannya sedikit. Yang ketiga, tidak memerlukan lahan untuk aerasi. Adapun kekurangannya sendiri yaitu proses pertumbuhan dari mikroorganismenya ini sangat lambat dibanding dengan proses aerob. Selanjutnya adalah flowchart proses degradasi. Yang pertama ada bahan organik kompleks, antara lain protein, karbohidrat, dan lemak. Hidrolisis serta enzim ekstraselular menghasilkan bahan organik terlarut, glukosa, serta asam amino. Selanjutnya asidogenesi serta bakteri pembentuk menghasilkan sel bakteri, asam volatil, serta produk lain. Asam volatil sendiri menghasilkan CH4 dan CO2. Tahapan atau penjelasan dari flowchart. Yang pertama, proses hidrolisis ialah proses di mana aktivitas kelompok bakteri saprofilik menguraikan bahan kompleks. Yang kedua, proses asidogenesis. Pada proses ini, bahan organik terlarut akan diubah menjadi asam organik rantai pendek seperti asam butirat, asam propionat, asam amino, asam asetat, dan asam-asam lainnya oleh bakteri asidogenik. Yang ketiga, proses metagenesis adalah proses di mana bakteri metanogenik akan mengkonversi asam organik volatil menjadi gas metan atau CH4 dan karbon dioksida. Reaktor tipe fixed bed dapat dioperasikan secara aliran ke atas atau upflow atau aliran ke bawah atau downflow dengan dan tanpa resirkulasi efluen. Pada sistem aliran ke atas terjadi akumulasi bakteri, sedangkan aliran ke bawah substrat masuk melalui bagian atas reaktor dan keluar melalui bagian bawah.
Selanjutnya ada material penyangga atau media tetap dapat dibuat dari berbagai macam bahan yang tidak terdegradasi, seperti halnya plastik, keramik, tanah liat, batu apung, atau bahan alam lainnya. Fungsi material penyangga yang ada di dalam reaktor untuk memperbanyak jumlah bakteri dalam reaktor. Faktor yang mempengaruhi stabilitas reaktor. Yang pertama, waktu tinggal hidraulik substrat dalam reaktor. Selanjutnya ada laju pembebanan reaktor yang menyatakan jumlah material organik dalam reaktor per unit volume reaktor per hari. Yang ketiga, pH harus berada di rentang 6,5 sampai 7,5 agar berjalan optimal, tetapi masih bisa berjalan pada rentang 6,6 sampai dengan 8. Selanjutnya untuk contoh industrinya, kami mengambil informasi dari Jurnal Teknologi Lingkungan volume 3 nomor 1 tahun 2002. Ditulis oleh Indriati, lembaga terkait Pusat Teknologi Lingkungan, Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Nama industrinya yaitu PT Van Mil Indonesia atau PT VMI. Berikut ini adalah flowchart tahapan dari metodologi yang dilakukan pada penelitian tersebut. Yang pertama, studi literatur, kemudian pemilihan dan persiapan alat. Masuk lagi ke permasalahan dan analisa limbah. Kemudian setelah pemilihan dan persiapan alat dilakukan shading dan aklimatisasi. Shading ini merupakan memasukkan cairan isi rumen dan cairan kotoran sapi RPH cakung sebanyak volume reaktor yaitu 22 liter. Untuk parameter yang diukur ada pengecekan suhu, pH, CO2 terlarut, VSS, TSS, biogas, dan gas metan. Setelah aklimatisa dilakukan pengambilan data dengan rentang waktu tinggal 18 hari, 14 hari, 12 hari, dan 10 hari. Kemudian analisa data, dan yang terakhir adalah penulisan laporan dan kesimpulan. Ini untuk penjelasan metode penelitiannya. Yang pertama persiapan. Persiapan dilakukan dengan instalasi alat dan penyiapan reagen bahan kimia. Kemudian shading. Shading merupakan kegiatan di mana bibit mikroorganisme yang berasal dari cairan isi rumen dan cairan potong sapi disirkulasikan ke dalam reaktor. Kemudian ada aklimatisasi, di mana mikroorganisme yang sudah menempel, tumbuh, dan berkembang biak diadaptasikan dengan limbah permen sebagai limbah yang akan diolah. Selanjutnya dilakukan dalam waktu tinggal 18, 14, 12, dan 10 hari jika 1. Degradasi CO2 terlarut mencapai lebih dari 80%. 2. pH reaktor berkisar 6,5 hingga 7,5, di mana pH tersebut merupakan termasuk pH tunak. 3. Suhunya stabil, dan yang 4. Presentasi produksi gas metan lebih dari 70%. Pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan pada 2 titik, yaitu titik influen dan titik effluen setiap 2 hari sekali. Syaratnya yang pertama, 1. Pada saat shading, pengambilan sampel dilakukan pada titik effluen. 2. Pada tahap aklimatisasi, karena sudah mulai menggunakan limbah yang akan diolah, maka sampling dilakukan pada kedua titik, yaitu titik influen dan titik effluen. 3. Pada tahap penelitian ini, sampling juga dilakukan pada titik influen dan titik effluen, serta pengukuran dilakukan secara duplo. 4. Untuk pengukuran gas, volume gas yang terbentuk diukur dengan membaca angka pada gas flow meter pada waktu tertentu dan dihitung dalam liter per hari. Kandungan gas metan diukur dengan metan tester dengan membaca skala persen gas CH4. Hasil dan pembahasan. Dari hasil percobaan tersebut diketahui bahwa karakteristik limbah industri permen yang pertama, dari segi pH, konsentrasinya itu pH 4,5 dan suhunya 28 derajat Celcius. Untuk CO2 total sebesar 37.800
37.389,23 mg per liter. Untuk CO2 terlarut 29.240,51 mg per liter. Untuk BOD5 19.230 mg per liter, TSS 3.292 mg per liter, dan yang terakhir adalah VSS 3.146 mg per liter. Sebelumnya telah dilakukan penelitian pendahuluan, di mana pada penelitian pendahuluan ini dilakukan pengukuran volume total reaktor sebesar 25,2 liter dan volume kerja reaktor yaitu 22 liter, sehingga nilai porositas reaktor adalah 87,30%. Tahap awal penelitian. Yang dimaksud tahap awal penelitian ini adalah shading dan aklimatisasi. Dilakukan dengan resirkulasi bibit mikroorganisme aerob dan dilanjutkan dengan melakukan adaptasi mikroorganisme yang sudah tumbuh dan melekat pada media plastik dengan limbah industri permen. Hasilnya diperoleh bahwa peningkatan influen substrat disertai dengan penurunan konsentrasi CO2 terlarut pada effluent, konsentrasi TSS dan VSS yang semakin menurun, konsentrasi CH4 yang semakin meningkat, pH yang cukup stabil, dan degradasi CO2 terlarut yang cukup stabil dan cukup baik. Berikut ini disajikan data hasil pengamatan pada waktu penelitian inti. Kesimpulan dari data yang diperoleh ini bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu tinggal optimum adalah pada waktu tinggal 12 hari, dan berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian didapatkan konsentrasi CO2 effluent sebesar 264,96 mg per liter, pH effluent 6,9, produksi harian gas bio 5 liter per hari, produksi gas metan 3,25 liter per hari dengan kandungan gas metan 65% dan degradasi CO2 terlarut 98,07%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada limbah cair industri permen dengan menggunakan reaktor anaerobik lekat diam terendam bermedia plastik, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Degradasi CO2 terlarut pada pengoperasian reaktor secara kontinu dengan waktu tinggal 18 hari sebesar 97,07%, waktu tinggal 14 hari sebesar 98,38%, waktu tinggal 12 hari sebesar 98,07%, dan waktu tinggal 10 hari 76,21%. 2. Waktu tinggal optimum dicapai pada waktu tinggal 12 hari dengan kondisi rata-rata parameter yaitu degradasi CO2 terlarut 98,07%, pH effluent 6,90, produksi harian gas bio 5,0 liter per hari, produksi gas metan 3,25 liter per hari dengan kandungan gas metan 65% dan degradasi CO2 terlarut 98,07%. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika dijumpai banyak salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.